Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bagaimana cara kita menghitung jari-jari, menghitung banyaknya angka, menghitung frekuensi dengan bantuan Excel. Dari data yang sebelumnya itu kita sudah memperoleh angka. Jadi untuk mengetahui dulu misalnya biar cocok, ini angka yang ada di sebelumnya, ada yang di angka sebelumnya itu. Untuk mengetahui banyaknya, misalnya kalau pakai Excel kita tinggal tulis sama dengan, setelah sama dengan baru kita tulis konta. Jadi konta ini kan sudah jadi tulis cowok, kemudian ini klik 2 kali. Nah itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tata cara membuat distribusi frekuensi menggunakan bantuan Excel. Kalau sebelumnya kita telah melaksanakan cara menghitung distribusi frekuensi secara manual melalui bantuan jari-jari, tapi itu cukup memakan waktu yang lama dan butuh ketelatenan dan hati-hatian agar tidak salah, maka kesempatan ini akan saya kasih tutorial cara menghitung distribusi frekuensi bantuan Excel, dan ini relatif lebih cepat itu. Tinggal mahasiswa mau memilih yang mana nantinya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus mengetahui dulu ini jumlahnya ada berapa ini. Jadi kita ketahui dulu jumlahnya ada berapa angka ini semuanya. Caranya kalau pakai Excel cukup tulis sama dengan, ya, ini sama dengan ya. Kemudian saudara ketik ya, di COU aja sudah ada konten, kemudian pastikan double klik. Nah, double klik. Setelah double klik, Anda blok ini dari angka 27 semuanya diblok sampai ke 67 ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia udah ketemu. Jadi 150 ini ternyata. Cocok dengan yang kita kerjakan kemarin. Kalau ingin mengetik yang ini, angka terbesarnya berapa? Sama, ketik sama dengan. Setelah itu Anda ketik max. Nah, ini muncul secara otomatis maksimal. Kemudian klik lagi ini blok lagi, kok klik blok lagi mulai angka 27 sampai 67, tutup kurung, jangan lupa enter. Ketemu 93. Yang terkecil sama, minimal aja sama dengan min. Nah, itu ada min, kemudian double klik. Setelah itu ini blok lagi dari 27 sampai di sini. Jangan lupa tutup kurung, enter. Udah ketemu kan? Iya kan? Nah, ini sudah ketemu ini 150 maksimal 93. Jadi ini sudah masuk ke sini. Langkah pertama mencari nilai tadi high score. Jadi high score-nya 93, low score-nya 13 sudah ketemu. Langkah kedua, menghitung rentang data atau mencari banyaknya nilai dari yang terendah sampai yang tinggi dengan rumus R sama dengan H kurangi L. Jadi H kurangi L. Jadi caranya sama dengan H itu high score, berarti ini diklik ya. Diklik. Kalau dikurangi, ketik aja kurangi itu. Kurangi seperti ini. Kurangi low score. Low score-nya di sini. Nah, low score dari situ. Kemudian karena ditambah 1, maka tulis saja tambah ya, tambah. Nah, ini muncul tambah 1. Ini kan ada tambah 1, kita enter aja. Enter, langsung ketemu 81. Persis yang kita kerjakan secara manual. Ini berarti udah selesai ya langkah keduanya. Kemudian langkah ketiga, menghitung jumlah kelas interval dengan rumus ini K sama dengan 1 tambah 3,3 log 150. Ini sama caranya kok. Jadi kita kan 150 kita udah tahu, ini udah punya. N-nya udah tahu. N-nya udah kita tahu. Jadi 150 kan ini N sebenarnya. Caranya sama dengan ya. Sama dengan 1
Ditambah aja, tetap biasa ditambah ya. 1 ditambah 3,3, setelah itu kali, karena log itu berarti dikali. Dikali-kali pakai apa? Pakai bintang. Nah, seperti ini ya. 1 tambah 3,3 kali pakai bintang, kemudian ketik log. Nah, itu sudah LO udah muncul, kemudian double klik 2 kali. Setelah itu lognya berapa? Kita ketemu N-nya kan 150 kan sudah ada. Maka klik di sini N-nya, ini kan N-nya 150. Kita kemudian tutup kurung, jangan lupa enter. Nah, sama persis seperti ini. Ini muncul seperti ini. Kalau ini mau nolnya biar nggak terlalu banyak, bisa ini dikurangi seperti ini. Sebentar ini. Nah, itu dikurangi. Yang kanan diklik itu kita ambil misalkan, lah jadi seperti ini cuman. Kalau dikurangi jadi seperti itu. Jadi langkah ketiga lognya udah ketemu. Kemudian P panjangnya, panjang interval itu kan rentang dibagi jumlah. Nah, rentang dibagi jumlah. Dibagi jumlah kelas. Kan jumlah kelasnya ini K jumlah ini kan kelas, K jumlah kelas berarti ini jadi 81 bagi ini, karena ini dibulatkan. Jadi kalau ketika 81 ini mau dibulatkan ke 8 atau apa ke 9, kita secara manual kita sepakat tuh dibulatkan ke 9. Kita dibulatkan ke 9. Maka caranya nanti jadi rentang bagi 9. Rentang bagi jumlah. Nah, jadi sama dengan tulis ini sama dengan 81, ini rentangnya. Rentang dibagi pakai garis miring, bagi 9, kemudian enter, ketemu 9. Jadi udah ketemu semuanya ini prasyaratnya ya. Langkah keempat, baru langkah kelimanya menghitung jari-jari. Nah, untuk menghitung jari-jari ini yang kita pakai sudah. Yang ini, satu membuat tabel frekuensi, kita udah buat tabel frekuensinya, sudah buat ini. Nah, kenapa 9? Nah, karena kita jumlahnya ke 9. Dibikin ke 9. Kemudian tulis nomor urut di kolom pertama. Kalau punya Pak Sugiono kemarin kan pakai 10 di sini kan. 10 ditaruh. Kalau di konsisten kita pakai 13. Yang seperti ini. Oke ya. Oke, bolehlah misalkan kita jalan 2 nggak apa-apa. Kita jalan 2 nggak apa-apa misalkan. Kita jalan 2. Jadi kalau versi kita yang konsisten 9 itu sama dengan 13 di sini. Boleh jalan 2, ini ada 10, ada 13. Jadi membuat tabel frekuensi, tulis nomor urut di kolom pertama. Tulis nomor urut, jadi membuat tabel sudah. 2 tulis nomor urut, ini nomor urutnya 1 sampai 9 sesuai jumlahnya 9. Kemudian pada kolom 3 tulis angka terkecil di kolom kedua. Kolom ketiga ya, di kolom kedua ya. Angka terkecilnya 10 kalau versi Pak Sugiono, yang interval 10, kalau kita pakai 13. Kemudian pada kolom 3 tulis klik angka terkecil sudah. Nah, tulis angka terkecil di kolom kedua. Di kolom ketiga tulis sama dengan klik angka terkecil. Jadi tulis sama dengan ya, kemudian klik angka terkecil ya, klik angka terkecil ya, klik angka terkecil tambah panjang kelas interval kurangi 1. Panjang kelas interval kurangi 1 ya, panjang kelas interval kurangi 1. Jadi kita tambah ini panjangnya tadi kan 10 kurangi 1 sama dengan 9. Kemudian enter. Oke, 19. Persis sudah. Kalau yang di sini kan sama klik angka terkecil ditambah interval kurangi 1. Ditambah intervalnya ini 9 kurangi 1 berarti 8. Berarti setelah itu baru kita enter. Iya, 13 sampai 21 udah persis itu. Nah, ini cara membuatnya seperti ini ya. Kemudian angka pada kolom 3 diblok dan drag ke bawah sesuai dengan jumlah interval. Angka pada kolom 3 diblok.
dan drag ke bawah sesuai jumlah interval. Oh, berarti ini angka di blok kemudian ditarik ke bawah sesuai panjangnya interval. Kayak gini. Kemudian yang sini coba biar sama. Nah, ditarik dulu. Oke. Suruh gitukan dulu. Biarkan. Kemudian apa ini? Oke. Angka pada kolom 3 di blok dan drag ke bawah sesuai jumlah interval sudah. 4. Pada kolom 2 tulis angka batas bawah pada setiap interval. Pada kolom 2 tulis angka batas bawah pada setiap interval. Oh gini. Ini kan setelah 19 berarti kan ini kan 20. Harus 20. Oke, kemudian di sini, nah ini kan menjadi 9 otomatis kan. Kemudian sini 30 kita tulis. Nah, jadi 39, maka di sini 40. Karena 49 maka di sini 50. Berubah otomatis. 60. Ya, berubah otomatis. 70. Berubah otomatis. 80. Oke. Kemudian 90. Berubah otomatis. Coba yang sini. Ini karena 21 maka di sini harus 22. Ya. Kalau 30 sini maka harus 31. Ya, oke. Maka di sini jadi 40. Jadi setelah ini 48 kemudian 49. 57 kemudian sini 58. Kemudian di sini saudara maka 67. Di sini menjadi 76. Kemudian di sini menjadi 85. Ya, selesai sudah itu. Kemudian langkah selanjutnya ini ya. Pada kolom 4, blok kolom 4 tulis frekuensi. Blok semua data per titik koma, blok semua angka batas atas, kemudian tutup kurung. Oke. Ini ya. Di sini suruh blok semuanya dulu. Ya. Setelah blok tulis sama dengan. Nah, tulis sama dengan. Setelah tulis sama dengan, tulis frekuensi. Pastikan huruf besar ya. Nah, gitu udah muncul, double klik. Nah, setelah begitu kita blok semua angka ini yang tadi ini. Datanya itu di blok, oke. Setelah di blok, pastikan Anda blok semua data, klik titik koma. Nah, kemudian titik koma. Setelah titik koma, blok semua angka batas atas. Ini batas atasnya kan ini. Jadi blok semua batas atas ini. Batas atas ini kan. Nah, batas atas kita blok semuanya. Kemudian tutup kurung. Nah, tutup kurung. Setelah itu tutup kurung. Kemudian terakhir Ctrl dan Shift. Jadi Ctrl dan Shift bersamaan kemudian Enter. Ctrl dan Shift kemudian Enter. Nah, maka jadilah seperti ini saudara. Persis saudara atau kita kerjakan tadi itu persis. Jadi Anda nggak perlu repot-repot mencentang secara jari-jari. Ini cara cepat. Jadi kalau balik ke sini, langkahnya pertama kita blok ini dulu ya. Setelah blok tulis sama dengan, kita ulangi, kemudian frekuensi akan muncul, double klik. Kemudian ini di blok angkanya secara keseluruhan. Oke, setelah itu baru titik koma. Jangan lupa titik koma. Setelah titik koma baru di blok ini batas atasnya. Ini udah blok semuanya. Kemudian tutup kurung. Shift dan Ctrl bersamaan dan Enter. Jadilah seperti itu. Itu cepat sekali. Ini udah selesai. Ini cara pintas saudara membuat tabel frekuensi tanpa melalui jari-jari. Dan ini lebih akurat biasanya karena kalau manusia kita pakai secara manual, pakai jari-jari, ketika capek itu bisa rentan salah. Jadi saya sarankan bagi yang punya ini laptop bisa pakai laptop, minta bantuan di Excel. Demikian hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup WA. Terima kasih, semoga bisa membantu saudara selama proses pembelajaran statistik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.